Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Terutama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini harus tetap berjalan walaupun kita belum dapat bertatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap belajar, serta senantiasa mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar masih pada bab yang sama, bab dimensi 3, yaitu subbab 1.3, sudut pada bangun ruang. Bagian 1.3.1, yaitu proyeksi garis pada bidang. Nah, sebelum mempelajari proyeksi garis pada bidang, kita harus mengingat kembali apa itu proyeksi. Tentunya teman-teman masih ingat ya apa itu proyeksi. Jadi saya review kembali apa itu proyeksi. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang, di mana proyeksi ini dapat disebut juga dengan pencerminan. Nah, untuk tetap mengingatnya, proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu pencerminan dan bagaimana gambaran dari pencerminan itu. Untuk proyeksi, biasanya ditulis dengan aksen, tanda aksen. Jadi, semisal di sini proyeksi titik A, maka hasil proyeksinya dapat kita tulis dengan A aksen. Nah, pada materi proyeksi garis pada bidang, secara definisinya, proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik pada garis itu ke bidang dan wajib tegak lurus. Coba kita perhatikan pada gambar 1. Silahkan bisa dilihat. Nah, di sini terdapat garis L yang mana melalui titik A dan titik B. Lalu di sini juga ada bidang V. Nah, titik A dan titik B ini masing-masing dibuat garis yang tegak lurus pada bidang V. Nah, serta memotong bidang tersebut, memotong di sini artinya menembus. Nah, maka hasil proyeksi dari titik A dan titik B terhadap bidang V, hasil proyeksinya untuk A yaitu A aksen dan B yaitu B aksen. Nah, garis di sini yang melalui A aksen dan titik B aksen ini dinamakan dengan proyeksi ortogonal garis L pada bidang V. Nah, di sini apa itu proyeksi ortogonal? Jadi, proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus. Di sini sudutnya tegak lurus terhadap proyektornya dan juga proyektornya itu sejajar satu sama lain. Coba kita perhatikan selanjutnya untuk gambar 2. Di sini masih sama, garis pada bidang. Nah, coba kita lihat pada gambar 2, di sini ditunjukkan bahwa terdapat bidang PQRS, di mana bidang ini datar horizontal. Horizontal mendatar ya. Kemudian AC di sini adalah garis, yang mana tidak berimpit dan juga tidak sejajar dengan bidang PQRS. Nah, lalu di sini ada AC aksen. AC aksen ini adalah bayangan atau proyeksi dari garis AC. Jadi, proyeksinya yaitu AC aksen. Nah, garis AC ini disebut proyeksi garis AC pada bidang PQRS.
Lalu sudutnya ini, sudut beta, merupakan sudut antara AC dengan bidang PQRS, yang mana diwakili oleh sudut antara AC dengan proyeksinya, yaitu AC aksen. Atau untuk lebih mudahnya kita tulis dengan sudut CAC aksen. Untuk catatan kecil dari proyeksi garis pada bidang di sini ada 3. Yang pertama yaitu proyeksi garis pada bidang, umumnya itu berupa garis. Kemudian yang kedua, jika garis H tegak lurus dengan bidang alfa, maka proyeksi garis H pada bidang alfa itu berupa titik. Lalu yang ketiga, jika garis G-nya itu sejajar dengan bidang alfa, maka G aksennya, yaitu proyeksi garis G pada bidang alfa, akan sejajar juga dengan garis G. Kita lanjut pada contoh soal supaya lebih memahami konsepnya yang telah Ibu jelaskan. Di sini diketahui kubus ABCDEFGH. Kita diminta untuk menentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD dan AH terhadap bidang BDHF. Kita selesaikan untuk pertanyaan yang pertama, garis AF terhadap bidang ABCD. Untuk penyelesaian yang A, coba kita perhatikan pada gambar. Di sini ada gambar kubus ABCD, EFGH. Nah, diminta kita untuk mengetahui proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD. Coba kita lihat, di sini ada garis FB. FB ini tegak lurus. Posisinya tegak lurus dengan bidang ABCD. Sedangkan titik A itu tetap terletak pada bidang ABCD. Maka proyeksi dari garis AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Kemudian yang kedua, yang B, coba perhatikan, yang ditanya adalah proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF. Perhatikan, kita lihat di sini terdapat garis AP. Mengapa ada garis AP? Karena di sini AP tegak lurus dengan bidang BDHF. Nah, jika titik P ini merupakan pusat dari bidang sisi ABCD, karena titik hanya ini berimpit dengan BDHF, maka proyeksi dari garis AH terhadap bidang BDHF ini adalah HP. Kenapa bisa begitu? Coba kita ingat kembali, tadi proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Nah, di sini pencerminan AH terhadap bidang BDHF. Kita lihat saja pencerminannya. HP. Maka proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF ini adalah garis HP. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah game yang sederhana menjodohkan. Di sini ada 3 pertanyaan. Silahkan bisa dicocokkan dengan jawabannya, mana yang paling tepat dari setiap pertanyaan yang ada. Nanti bisa dikumpulkan pada grup WA. Sekian, terima kasih penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan pada grup ataupun melalui Japri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.